agak sedikit tinggi nadanya pada saat mengatakan banyak orang yang kritik pemerintah, seolah-olah pemerintah ini salah semua. Jadi beliau minta ya udah kalau nggak mau di sini ya pindah negara saja. Oh, angkat kaki. Ada pejabat tinggi, tapi mungkin ini khasnya seorang Luhut ya. Iya. Ceplas-ceplos gitu ya, pakai dan mempunyai kemiskinan dalam memilih diksi yang layak disampaikan di ruang publik. Ini salah satu menurut saya kelemahan mendasar seorang Luhut sebagai pejabat publik. Jadi miskin diksi yang layak, miskin ungkapan yang layak. Tapi nggak miskin dalam hal lain-lain. Oh, itu yang penting tuh. Yang lain-lain itu bagi dia. Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Isinya khas rasan-rasan bersama Kang Sobari. Siap. Ini rutin. Siap. Hari ini saya membahas sesuatu yang menarik sebetulnya. Tanggal 7 Maret yang lalu, kalau tidak salah di Bali, Menko Maritim dan Investasi, Marinvest, Jenderal Kehormatan TNI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mungkin setengah bercanda, emosi atau apa, bahwa agak sedikit tinggi nadanya pada saat mengatakan banyak orang yang kritik pemerintah, seolah-olah pemerintah ini salah semua. Jadi beliau minta ya udah kalau nggak mau di sini ya pindah negara saja. Oh, angkat kaki. Ini yang akan saya diskusikan sama Kang Sobari. Kang, ada pejabat tinggi, tapi mungkin ini khasnya seorang Luhut ya. Ceplas-ceplos gitu ya, pakai dan mempunyai kemiskinan dalam memilih diksi yang layak disampaikan di ruang publik. Ini salah satu menurut saya kelemahan mendasar seorang Luhut sebagai pejabat publik. Jadi miskin diksi yang layak, miskin ungkapan yang layak. Tapi nggak miskin dalam hal lain-lain. Oh, itu yang penting tuh. Yang lain-lain itu bagi dia. Iya. Kang Sobari menyikapinya seperti apa kalau ada pejabat publik seperti ini? Pak Luhut itu mungkin sebenarnya ingin menyampaikan watak loyal. Dia seorang yang loyal kepada Pak Jokowi. Nah, Pak Luhut itu tahu Pak Jokowi itu sumpek. Kalau Pak Jokowi sumpek, ya beliau juga ikut sumpek. Lah, sumpek kenapa? Sumpek lah karena pendengar ini. Sumpek kan digawe dewe gitu. Wah, itu yang tidak disadari. Sumpek yang dibikin sendiri itu hal yang tidak disadari. Karena bagi beliau ya segala itu normal. Penguasa melakukan ini ya biasa saja gitu, Bung. Jadi kasihan ini bos gua ini Pak Jokowi. Oh, mereka bersahabat udah lama sebelum jadi presiden. Sebelum Jokowi jadi presiden, beliau sudah bersahabat dengan Pak Jokowi. Nah begitu. Jadi ini loyal lah. Orang yang loyal, maka bentuk loyalitas itu disampaikan dengan cara yang begitu. Nah, ini ada dalil, Bung, di mana ada orang beruntung, di situ ada yang rugi. Ungkapan itu membuat Pak Jokowi ini menarik nih. Di mana ada orang beruntung, pasti ada yang rugi. Maknanya apa ini? Iya, maknanya beliau menyenangkan hati Pak Jokowi dan Pak Jokowi merasa inilah staf, inilah kawan, staf anak buah yang betul-betul naik derajat menjadi sahabat. Menjadi sahabat karena karena lebih tua, lebih senior dan lain-lain. Pak Jokowi bisa mengangkatnya sebagai ini abang gua, mohon ini bantuan ini itu. Bantuannya, nasihat dan sebagainya belum tentu seluruhnya itu tulus. Belum tentu, dan kan tidak harus. Bagi orang politik ngapain tulus menjadi sebuah
Garusan enggak lah, itu lamis. Lamis, ojo lamis. Jadi kalau lamis itu kalau bahasa Inggrisnya flower lips gitu. Ya, lips gitu. Kang, artinya ada pendapat yang agak berbeda tipis antara bagaimana seorang anak buah menerapkan loyalitas dan menjilat gitu. Bagaimana kita membedakan? Itu dua fenomena yang tidak mudah. Tidak bisa dibedakan, tidak mudah. Tapi Pak Luhut tidak akan. Pak Luhut akan marah kalau dilihat menjilat, ya kan? Saya ini Jenderal Sobari. Saya ini jenderal, masa menjilat? Ya tidak akan mengakui itu. Tapi nggak mau jenderal kehormatan nggak ya? Kan jenderal tenanan kalau dia. Jenderal kehormatan. Oh, kehormatan. Jadi enggak. Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak SBY itu adalah jenderal kehormatan. Termasuk Pak Agung Gumelar. Tadinya apa? Legend lah. Terus udah pensiun. Ya legend, tapi kan itu udah kan udah jenderal itu. Lalu dikasih bintang satu lagi. Ya, setelah pensiun. Setelah pensiun. Oh gitu. Kehormatan. Jadi ada Pak Indro. Siapa yang ngasih itu? Jokowi? Gus Dur. Oh, Gus Dur yang ngasih. Iya. Kan dulu, sama Pak Luhut dikasih. Ya, jadi dulu itu yang kehormatan itu Pak Hari Sarbarno. Ada Luhut Binsar Panjaitan, SBY juga, Agung Gumelar. Oh gitu. Hendro Priyono. Iya tahu, aku ini juga jenderal. Oh, Brigjen tituler. Tituler aku. Nggak tahu Brigjen atau apa, pokoknya jenderal. Jadi ada di kolonel datang ke kantor aku itu. Dia lulusan IAIN, tapi bisa sampai ke tingkat kolonel. Gue kasih tahu, kolonel, you tahu aku jenderal? Siap, tahu Pak, gitu. Oh ya bagus lah. Aku jenderal bro. Tituler. Okay. Pak Luhut, sahabat Gus Dur itu. Ya. Jadi aku kecipratan nih persahabatan dengan beliau. Pak Luhut juga memperlakukan aku kayak sahabatnya gitu. Iya benar. Lama aku nggak muncul, kalau ada orang ketemu beliau, oh ya ini bagaimana nih Mas Sobari ini gitu. Tapi kalau ketemu ya ketemu biasa. Iya. Tapi nggak ingin. Apakah Pak Luhut itu menyampaikan angkat kaki itu hanya seperti ya namanya orang Sumatera Utara sering membuat ungkapan itu biasa, atau hanya sekedar gertak atau serius ya sih beliau? Nah, pertama-tama harus dilihat sebagai ungkapan orang Batak, orang yang belak-belakan. Pertama itu harus dilihat. Dianya kan lagi sumpek nih, bos gue sumpek, gue juga sumpek. Lalu ada orang kayak gini, gue nggak peduli orang itu tulus-tulus, orang itu para profesor, orang itu para akademisi, orang itu aktivis, orang itu intelektual, nggak peduli itu lupa. Lalu beliau bilang, gue jenderal, gue pejabat. Lu pada banyakan suara, angkat kaki gitu. Itu responnya orang Batak. Tapi respon beliau sebagai pejabat itu ya maksudnya ya tidak begitulah. Ini kalau kita temui ya enggak begitulah, kita kan sama-sama paham. Paling-paling akan begitu, Bung. Tapi saya tidak memperhalus apa yang dikatakan, tidak. Bagi saya beliau itu marah gitu aja, marah dan mengucapkan sesuatu yang inaccurate, incorrect, politically just incorrect, legally inaccurate. Terus itu dalam banyak angle dari sudut apapun itu keliru. Dan beliau harus siap menerima barang kekeliruan macam itu. Ada konsekuensi pejabat publik juga. Salah satunya adalah kemampuan mengasah komunikasi publik. Oh iya. Itu termasuk memilih diksi-diksi. Itu namanya insensitif. Sangat insensitif. Ya. Ini yang penting ya. Mungkin Pak Luhut juga harus mendengarkan bahwa realistis. Mungkin Pak Luhut kalau menurut saya tidak mengetahui masalah yang sebenarnya tentang di lapangan ini begitu banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilpres gitu. Mungkin tidak ingin tahu. Oh, tidak ingin tahu. Tahu tapi tidak ingin tahu. Ya sudah tahu tapi tidak inginlah mendapat konfirmasi bahwa
banyak orang mengeluh bahwa banyak yang mengecewakan, bahwa banyak produk dari kebijakan itu begitu mengecewakan, dan harus diketahui produk kebijakan yang mengecewakan itu akan mengecewakan dalam 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, akan lebih mengecewakan. Begitu watak kebijakan yang salah. Enggak gitu. Saya tahu beliau Pak Luhut ini. Sebetulnya kalau menurut saya beliau jauh dari sebutan orang yang hipokrit. Mestinya ya. Mestinya. Nah, ini beliau bagi saya orang yang kalau bilang orang itu belak-belakan lah gitu. Belak-belakan, apa adanya. Tapi melihat dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dianggap masyarakat itu tidak layak gitu ya. Kok masih bisa untuk mengamini atau mendukung? Itu yang membuat saya agak bingung dengan karakter Pak Luhut yang saya kenal sekarang. Kalau mau dibilang hipokrit itu pasti menolak. Karakter seorang pemberani, apalagi Kopassus, ini bukan tentara biasa. Seorang Kopassus gitu apa saja kan bisa disikat ibaratnya. Jadi nggak perlu hipokrit, nggak perlu menjilat, nggak perlu watak lamis, basa-basi, nggak perlu. Tonjok, sanjung. Ya, tapi beliau tidak berfungsi dalam hal yang begitu penting dalam birokrasinya. Yaitu tidak pernah menyampaikan kepada Pak Jokowi seruan bahwa ini menyimpang, bahwa ini keliru, bahwa ini merugikan. Enggak disampaikan. Beliau padahal bisa. Iya. Biarpun situ yang presiden, tapi gue lebih tua, gue lebih senior. Jadi biarpun situ bos, gue anak buah, tapi anak buah punyalah, mempunyai sesuatu kewajiban. Orang yang mempunyai kekuasaan yang seperti Pak Luhut ini kan hampir tidak terbatas karena banyak tugas yang diberikan presiden pada Pak Jokowi. Apakah ada kemungkinan beliau itu terkena sindrom powerful gitu ya, sehingga merasa kalau dikritik itu agak alergi gitu? Ya bisa Bung. Bisa, biarpun orang Batak yang terlalu belak-belakan yang apa segala hal itu tidak tedeng ngaling-ngaling, tidak ada yang nutup. Tapi ya orang Batak ya orang, sama dengan orang etnis-etnis yang lain. Kalau disanjung ya senang lah, digelitik-gelitik ya geli-geli, senang lah. Kalau kaya pun senang ya. Itu semua orang. Bagi cara pandang Batak itu perjuangan utama. Kaya itu penting, punya anak itu harus 17, punya anak itu laki-laki yang ya begitu. Ini salah satunya begini kan, Pak Luhut kan harusnya mengerti itu. Bukan hanya di dalam negeri yang dianggap berisik kita ini. Bahkan di luar negeri pun ini Komisi HAM PBB sudah menyoroti juga loh tentang pertanyakan netralitas Presiden Jokowi terhadap putusan MK. Jadi artinya luar biasa sampai sedetail itu. Iyalah. Gitu loh. Iyalah. Jadi harusnya Pak Luhut mengerti bahwa ini bukan kegelisahan di dalam negeri doang. Gitu. Iyalah. Tapi ya itu tadi kan beliau bisa tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Bisa beliau merasakan, tapi itu pura-pura tidak merasa. Karena tahu bosku itu maunya bukan begitu. Kalau gue punya perasaan begini gue sampaikan, itu bertentangan dengan dia punya mau. Aku nggak ingin lah. Aku ini orang tua lah, nggak ingin lah ganggu-ganggu gitu ya. Biar semua maunya. Dalam arti tertentu sebenarnya itu menjerumuskan. Dosa loh. Orang yang lebih tua membiarkan suatu penyimpangan. Orang yang lebih bijaksana tidak berkata. Itu kalau di negeri namanya Kerajaan Astina itu Bhisma. Bhisma itu orang sakti, resinya resi orang suci. Tapi tidak berfungsi dalam keluarga karena dia tidak bisa meluruskan tingkah laku cucu-cucunya yang menjadi bajingan di negeri zaman kehidupan kerajaan itu. Seperti dulu nggak berfungsi. Bayangin Bung, kita useless. Bagaimana kalau kita ini hadir tongkrongan keren gagah, jenderal pula, tapi tidak punya fungsi perbaikan. Tapi kalau kita mengacu pada Bhisma kan akhirnya kita tahu meninggalnya seperti apa. Tahu.
Bisma meninggalnya penuh kebanggaan, Bung, jangan salah. Bisma bangga meninggal di atas panah-panah. Tapi itu kebanggaan kosong bagi orang kayak saya. Karena yang lebih anggun itu kakeknya Pandawa, kakek yang lain. Namanya Abhyasa. Abhyasa itu waktu mau meninggal, Bung, dipesan sama cucu-cucunya, kalian hidup baik-baik. Kakek punya pesan sudah semua disampaikan. Sekarang tiba masanya kakek meninggalkan kota. Kakek mau masuk hutan. Bung, dia dijemput oleh kereta cahaya. Kereta cahaya. Itu benar-benar husnul khotimah, bener itu. Wah, itu pokoknya kita pusat kekagumannya orang dewasa ya di situ, bukan di Bisma. Ya gitu. Bisma bangga meninggal di atas panah-panah. Karena kesatria. Kesatria. Abhyasa nggak butuh kesatria. Ya, gitu. Pak Luhut itu kesatria, Bung. Ya berhak begitu ya, nggak apa-apa ya, baguslah. Ya. Kawan kita. Oke, baik kan? Ini semacam rasan-rasan kita. Kita berharap Pak Luhut ke depan karena sudah sepuh, beliau ini akan menjadi Begawan Abhyoso gitu. Iyalah. Bukan menjadi Bisma. Karena perspektif publik sekarang Pak Luhut seperti Bisma. Iya. Dalam Mahabharata itu senior hebat tapi tidak memberikan makna positif bagi Kurawa, tidak meluruskan kesesatan apapun. Tidak. Nah, tapi akhirnya kan tidak bagus juga. Mudah-mudahan ini semacam kontemplasi yang harus kita sampaikan kepada Pak Luhut, bisa berhijrah menjadi seorang Abhyoso yang tegak lurus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada lagi satu. Apa? Kalau beliau tersinggung, kita dipanggil, sebaiknya kita datang. Oh iya. Mungkin diajak ngopi. Oh iya. Waktu manggil itu tersinggung, waktu datang kita sudah datang di situ, gembira. Ya itu aja. Panggillah, ngopilah. Nggak usah apa-apa, ngopi. Saya mengenal beliau, pernah bertemu beliau langsung. Jadi ini bukan kritikan tajam atau enggak, karena kadang-kadang saya berpikir kayaknya bukan gaya Pak Luhut asli deh. Karena saya tidak meyakini Pak Luhut itu seorang hipokrit atau munafik. Saya tidak meyakini itu. Cuma harus kita akui sebagai seorang teman, orang yang mengenal beliau, mengagumi beliau, saya harus memberikan saran bahwa seorang pejabat publik selayaknya mempunyai kemampuan untuk memilih diksi yang layak. Iyalah. Jadi tidak menyinggung perasaan orang dan tidak dimaknai berbeda. Iyalah. Dan tidak menimbulkan kegaduhan juga. Iyalah, begitu mestinya. Begitu. Baik, sahabat Indonesia, terus kuatkan kita berpuasa, bagi Anda yang berpuasa. Kita akan terus menjaga Indonesia dari peran kita masing-masing. Peran untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Betul. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.